Kalau ditanya lega, saya pribadi menjawab pasti lega, karena saya merasa apa yang terjadi itu kan sudah bisa diredam dengan baik, dan menurut saya ini yang kita cari kan, kedamaian di negara NKRI ini. Kita tidak mau bikin negara ini pecah belah, itu yang paling penting. Ada lagi? Pak Densu, saat melaporkan sama PA ke FA ke Polres Jakarta Selatan itu merasa nggak sih nama baik Pak Densu ini tercemar gara-gara laporannya? Kalau ditanya secara hukum, saya merasa iya. Tapi kalau ditanya pribadi saya nggak anggap itu penting. Karena orang bisa menilai kok mana baik, mana benar, mana salah, mana benar. Orang Indonesia itu tidak orang pintar-pintar. Netizen itu pintar-pintar kok. Berarti kaget nggak sih ketika melaporkan ke Polres, artinya datang ke rumahnya? Kaget. Ya, kaget. Kok bisa gitu? Enggak kaget sih. Saya udah tahu langkah-langkah itu. Supportnya mungkin atau reaksi? Iya, saya juga kemarin itu, kenapa saya itu menghadapi tantangan yang diberikan di media itu mengenai mau dihajar itu, karena saya cemas istri saya kenapa-napa. Gini loh, coba lu bayangin ya, ada orang ngomong di media, saya hajar kamu, kalau kamu begini. Kalau lu udah nikah, istri lu khawatir gak? Khawatir kan? Jadi oleh karena itu saya harus menyikapi, daripada nanti tiba-tiba ada kejadian yang saya tidak duga, lebih bagus saya klarifikasi langsung toh. Gitu. Itu aja sih. Ketika datang ke sini sendiri mungkin ada obrolan dengan istri, dan berapa lama memutuskan untuk datang ke sini? Datang ke sini mana? Minta maaf hari ini. Oh, hari ini tuh udah DPP KKSS yang mengundang. Beliau itu warga KKSS. Diundang sama para tetua-tetua senior, makanya saya datang karena menurut saya perlu datang. Kok ini masalah jadi melebar kemana-mana kok, dari podcast, kemudian langsungnya ke sini, akhirnya sampai ke sini gitu. Iya. Gimana tanggapannya? Ya inilah negara kita yang kadang-kadang kita sebagai orang-orang yang dewasa harus bersikap dengan dewasa. Makanya tadi sebenarnya para tetua-tetua memberikan contoh yang bagus. Kalau ada masalah itu selesaikan dengan mediasi yang baik. Tapi mediasi itu tidak akan bisa terjadi kalau ada orang yang mau bertolak belakang dengan hal itu kan. Jadi memang sulitnya itu adalah menyatukan persepsi. Tapi itu akan terjadi ketika semua dicapai. Dan yang pasti yang paling rugi ya orang yang bersangkutan di dalam ini kan dari awal gitu. Oh, nanti saya tanya pendapat tetua-tetua dulu ya. Pak Densu waktu itu kan sempat komen juga di video yang soal Agus yang sudah bisa melihat. Iya. Mungkin tanggapannya seperti apa? Mungkin kaget atau seperti apa nih? Saya nggak tahu itu video valid atau enggak. Tapi dari apa yang saya lihat, saya bersyukur karena kan maksudnya gini, kita kan seneng lah ketika Mas Agus ini akhirnya bisa pulih penglihatannya. Siapa sih yang nggak senang? Gitu kan, masyarakat itu kan sebenarnya menghujat karena adanya hal-hal yang bersifat miskomunikasi, kemudian hal-hal yang bersifat jadinya konflik yang ditimbulkan karena ada yang ditutupi dan lain-lain. Tapi saya pikir semua masyarakat di Indonesia pasti senang ketika Agus bisa melihat. Nggak mungkin. Pak Densu, kemarin kata Pak Agus karena itu rumahnya beliau, terus sudah hafal rumahnya, jadinya ya nggak perlu dituntun gitu untuk berjalan gitu. Jadi kalau misalkan memang Pak Agus nggak bisa melihat, ya beliau udah hafal lah rumahnya. Nah, bukan urusan saya itu. Pak Densu mau damaikan Novi dengan Agus nggak sih? Sekarang ini belum ada niat. Tapi kalau misalnya dari kedua belah pihak percaya sama saya, ya ikutin aturan saya. Iya dong. Seperti waktu itu saya mau mediasikan, ikutin aturan saya lah. Kenapa jadi ikutin aturan orang? Kan saya di sini posisinya memberikan wadah. Donasi paling banyak masuk itu dari podcast saya, dari follower saya.
saya merasa bahwa saya juga bertanggung jawab. Jadi oleh karena itu, memang uang itu untuk Agus. Tapi jangan sampai jadi ribut-ribut gini. Saya kan coba memediasikan, tapi kalau nggak mau ikuti aturan saya nggak mau. Terus saya yang jadinya salah. Oke? Jadi menyesal nggak sih Bang undang Agus jadi pilih-pilih lagi nanti? Menyesal? Enggak, saya nggak menyesal. Selama niat kita membantu, tidak ada yang Tuhan tidak lihat. Jadi menurut saya, niat saya membantu Agus, membantu Novi, niat saya tetap di situ aja. Tapi dicap, maaf nih, kayak memanas-manaskan gitu kalau pihak sebelah, gimana sih kok? Memanas-manaskan apa? Iya, adanya kodensu di sini. Oh, Itu gimana? ya boleh-boleh aja manasin kompor lah. Jadi soalan Agus sudah biarin aja lah gitu. Ya, jangan terlalu banyak diintervensi karena sebentar lagi saya lihat kasusnya udah merujuk kepada satu titik sih. Pada itu Bang Farhan sempat minta Densus dan Teknologi untuk berhenti mengkampanyekan netizen untuk membuli Pak Agus. Gimana Bang? Saya di bagian mana saya membuli Pak Agus ya? Iya. Dan ini bukan sedang dalam masa kampanye, jadi kita tidak perlu kampanye-kampanye. Ada lagi? Sudah ya? Berarti tuh Ya nanti tuh. Terima kasih banyak.